Shalom adik-adik semuanya. Salam Tante. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Nah, pertama-tama kita mengucap syukur ya kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Sudah rapi semuanya? Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu hiburan kita yang pertama. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yang kedua, kasih Yesus manis dan indah. Yang ketiga, hatiku penuh nyanyian. Yang keempat, saya bergirang. Nah, adik-adik, Tante undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu hiburan kita. Semangat ya adik-adik. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosiana ku memuji Tuhan, Hosiana ku tinggikan Yesus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kasih Yesus. Manis dan indah, kasih Yesus, manis dan indah, kasih Yesus, manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Saya bergirang, saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi anak Tuhan Yesus. Siang malam ku selalu berdoa. Nah adik-adik, sekarang Tante persilakan duduk yang rapi. Kita mau masuk ibadah. Semua sikap berdoa, kita nyanyikan Betapa Hatiku.
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ayo adik-adik, semuanya lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat, untuk kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan, khususnya pada pagi hari ini kami kembali boleh memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah virtual online anak sekolah minggu di HKBP Batu Haji Lama. Saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kami rindu kuasa roh Tuhan hadir bagi setiap kami, dimanapun kami berada. Dan khususnya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang berjauhan daripada kami, biarlah Tuhan, kuasa roh Tuhan bekerja atas kami pribadi, lepas pribadi, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Ya Bapa, sebentar juga kami akan mulai acara ini. Biarlah kiranya Engkau berkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah,
Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, saatnya kita masuk ke ayat hafalan. Tapi sebelum kita masuk ke ayat hafalan, kakak mau tanya dulu sama adik-adik semua, masih ingat ke ayat hafalan minggu yang lalu? Siapa masih ingat? Ayo tunjuk tangan. Wah, semua tunjuk tangan. Sekarang sama-sama ya dengan teman kita dari Wake Betania. Sama-sama, yuk adik-adik sekolah minggu mengucapkan ayat hafalannya. Selamat hari Minggu teman-teman. Shalom. Perkenalkan, nama saya Adrista Septiana Utapea. Saya dari Wake Betania. Saya akan mengucapkan kembali ayat hafalan minggu lalu yang tertulis di Mazmur 103 ayat 3. Bunyinya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Ayat hafalan untuk minggu hari ini, kakak bacakan, yaitu dari Matius 4 ayat 4. Ayo semua adik-adik dibuka Alkitabnya ya. Matius 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayo semua adik-adik dihafal ya. Minggu depan kita ulangi lagi. Adik-adik, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1. Semua nyanyi adik-adik. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sungguh Tuhan pada pagi yang indah ini, kami sangat diberkati karena kami boleh bersama-sama dengan anak sekolah minggu yang ada di rumah dalam ibadah online, khususnya gereja HKBP Batu Haji Lama. Sertai kami Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati anak-anak yang ada di rumah, supaya mereka tertib dalam mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat melalui firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Pasti semuanya sangat bersemangat pada saat ini. Karena Amang dengan teman kalian nanti akan bersama-sama dengan kalian dalam ibadah virtual sekolah minggu HKBP Batu Haji Lama. Sekali lagi Amang mau menyapa kalian. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Yes, luar biasa. Gitulah harus semangat. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Itu baru namanya anak sekolah minggu HKBP Batu Haji Lama. Sekarang Amang membacakan firman Tuhan. Ayo sama-sama buka Alkitabnya. Pasti sudah disiapkan semua kan? Ayo dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini dari Yohanes
pasal 6 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Amang membacanya untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Adik-adik sekolah minggu yang Amang cintai, Amang kini memanggil teman kalian yang biasa menyapa kalian juga sebentar ya. Nah ini teman kalian, sudah kenal kan, namanya si Cian, baru silalahi juga ya. Sekarang dia pakai baju baru. Biasanya bajunya apa? Iya, biasanya bajunya merah. Merah, kan udah goyang-goyang dia, ada mentel dia. Sekarang bajunya biru. Katanya baru dibeli loh. Dari mana? Katanya belinya dari Mega Mall. Waduh, halo Cian. Ya Mang, mau nggak menyapa teman-temannya? Mau Mang. Iya, dia mau menyapa teman-teman loh. Teman-teman siap ya? Salam teman-teman. Apa kabarnya? Iya, dia menyapa kok nggak dijawab. Oh iya ya, kata teman-temannya, "Baik lu Cian, sudah lama tak bertemu, long time no see you," katanya. Tahu nggak artinya? Tahu Mang? Iya, dia juga bisa bahasa Inggris loh. Iya, dia sekolah ada bahasa Inggrisnya. Oke, Cian tadi dengar nggak apa yang menjadi khotbah atau nats renungan pada pagi hari ini? Tahu Mang? Apa itu, tentang apa? Ada loh Amang nyanyiannya. Iya, ada memang nyanyiannya. Amang waktu sekolah minggu pernah lo nyanyi ini. Tahu kan? Tahu? Tahu Amang? Oke, Bang Pael, tolong diikuti ya, diiringi. Amang mau nyanyi lagunya 5.000 orang, yaitu apa tadi? Apa Sian? Tentang apa? 5 roti 2 ikan. Iya, 5 roti 2 ikan.
Bikin Bang ya. Oke, siap Bang. Amang dan Cian mau nyanyi. Amang dulu Cian ya, ya Mang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi Bang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 Keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, Sisa 12 keranjang. Oke, makasih Bang Pael. Jadi adik-adik sekolah minggu sudah tahu kan? Lagu itu pasti sudah tahu. Amang waktu anak sekolah minggu juga itu nyanyinya sama sampai sekarang. Cian juga tahu kan? Ya Mang. Iya, dia tahu. Bagaimana cerita tentang 5 roti jelai dan 2 ikan. Tadi dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan datang, mereka melewati Danau Galilea tadi katanya, ke Danau Tiberias seberangnya itu. Itu karena apa mereka berbondong-bondong? Mereka melihat mujizat yang dilakukan Tuhan. Tetapi pada saat ini Amang mau berfokus kepada anak kecil tadi loh. Di mana dia, biasa kan anak-anak kecil kalau pergi kemana-mana, bawa apa? Bontot. Iya, bawa bontot. Tahu nggak bontot? Bawa bekal. Mamanya selalu pasti kasih bekal. Ada berapa tadi Cian bekalnya? 5 roti, 2 ikan Amang. Iya. Tadi Tuhan mengatakan kepada Filipus 200 dinar. Tadi Filipus mengatakan kepada Tuhan 200 dinar tidak akan cukup loh. Karena apa? Orangnya itu banyak. Berapa orang? Berapa Cian? 5.000 Amang. Itu 5.000 baru laki-laki. Belum lagi perempuan dan anak-anak. Taruhlah kalau perempuannya juga 5.000 atau anak-anaknya 5.000, udah berapa? 15.000. Dan Tuhan tahu mereka itu kelaparan karena mereka sudah mengikuti Tuhan sampai ke tempat tadi, ke tepi Danau Tiberias tadi. Karena mereka ingin melihat mujizat-mujizat apa lagi yang diberikan Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan mencobai Filipus untuk tentang roti tadi. Dia tahu, sebenarnya Tuhan tahu di situ ada seorang anak yang membawa. Dan memang yang menemukan tadi muridnya tadi siapa? Andreas. Ditemukannya, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, di sini ada loh anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Oke lah, bawa sini, bawa sini. Dan Tuhan memberkati. Dan apa yang terjadi? Setelah mereka makan dengan kenyang, ada berapa sisa Cian? 12 Amang. Iya, ada 12 keranjang setelah dikumpulkan mereka kenyang loh. Dan apa yang bisa kita lihat daripada nas pada saat ini? Tadi kita dikatakan seorang anak membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Anak tersebut tidak celit loh. Kita tidak boleh loh celit-celit sebagai anak-anak sekolah minggu ya. Bener kan Cian? Ya Mang. Cian celit enggak? Enggak Amang. Iya, enggak boleh celit kita anak sekolah minggu. Jadi kalau dikatakan minta dikasih. Jadi anak-anak sekolah minggu tadi, anak yang kecil tadi diberikannya lah. Dan apa? Dari yang sedikit menjadi berkat. Sedikit tadi menjadi berkat dan boleh memberkati orang lain. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana tadi roti tadi? Berbicara dengan roti dan ikan tadi, itu adalah apa yang kita punya. Itu menggambarkan apa yang kita punya. Artinya, apa yang kamu punya Cian? Bakat apa yang kamu punya? Kemampuan apa yang kamu punya? Cian bisa apa? Nyanyi Amang. Iya, bisa dengan bernyanyi boleh memberkati orang.
Lalu anak-anak sekolah minggu apa berkat talentanya di rumah, roti yang di rumah. Bukan masalah roti secara fisik saja. Mungkin anak di sekolah minggu ada yang bisa berpuisi. Bisa. Nanti kalau Natal baca puisi dan orang tua akan dengar. Dan adik-adik akan dengar, abang-abang akan dengar. Dan mereka semua terberkati. Sama seperti anak kecil tadi. Dia mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Diberkati dan boleh menjadi berkat. Adik-adik sekolah minggu ada juga yang mempunyai talenta apa? Amang, saya bisa main musik loh Amang. Walaupun nggak paham-paham kali semuanya. Bisa, kayak Abang Pael, dia talentanya main musik. Dia boleh mengikuti atau mengiringi ibadah. Itu bisa memberkati orang lain. Bukan sekedar roti saja anak sekolah minggu. Jadi Amang ingin kalian seperti anak yang mempunyai 5 roti jelai tadi. Boleh memberkati orang lain. Dengan segala keterbatasan boleh memberkati orang lain. Dan yang kedua, kita boleh melihat bagaimana Yesus membuat mujizat. Apakah mujizat itu hanya seperti tadi? Di sini Yesus memberikan rangkaian mujizat mulai dari pesta di Kana. Tahu nggak mujizat apa di pesta di Kana? Tahu Amang? Apa? Air menjadi anggur. Iya, inilah mujizat yang pertama diberikan Tuhan. Tetapi anak-anak sekolah minggu, kita tidak boleh terfokus kepada mujizat yang diberikan saja. Tetapi kita harus berfokus kepada yang memberikan mujizat itu sendiri. Siapa? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus yang memberikan mujizat. Tuhan Yesus yang membuat mujizat. Dan kita harus setia kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan setia kepada kita, kita harus lebih setia kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan mengasihi sesama manusia. Demikianlah anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebaiknya kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus menjadi berkat juga bagi orang lain. Walaupun sekecil apapun roti ataupun berkat ataupun kemampuan kita yang kita miliki, kita harus membagikannya kepada orang lain. Karena apa? Orang Kristen adalah orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Tahu nggak Bapak Abraham? Iya, Bapak Abraham itu orang yang diberkati dan dia juga menjadi berkat. Seperti bahasa Inggrisnya apa? Blessed to be blessing. Iya, blessed to be blessing katanya. Diberkati untuk memberkati. Demikianlah anak-anak sekolah minggu yang Amang cintai. Hendaknya anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak sekolah minggu, mujizat itu yang diberikan Tuhan selalu ada setiap hari. Selalu baru diberikan Tuhan. Amang, mujizat itu air menjadi anggur aja ya? Bukan hanya sekedar air menjadi anggur. Kalau Amang pikir mujizat selalu diberikan Tuhan kepada kita. Cuma kita selalu berpikir kalau mujizat itu ya seperti air menjadi anggur. Orang penyakit kusta disembuhkan. Yang mati dibangkitkan, bukan itu saja. Memang pada saat itu Tuhan Yesus seperti itu. Dan pada saat ini mujizat selalu ada. Tuhan memberikan, kita masih hidup dan Tuhan berikan napas kehidupan, itu adalah mujizat daripada Tuhan. Kita pergi umpamanya ke gereja tanpa ada halangan. Kita selamat sampai di gereja dan pulang dari gereja. Itu juga mujizat yang diberikan Tuhan. Ada banyak mujizat yang diberikan Tuhan. Ketika kita bangun dalam keadaan sehat, lalu kita lihat di luar jendela burung-burung berkicau, itu juga mujizat. Ketika kita bangun, orang tua kita tersenyum, itu juga mujizat. Jadi ada banyak mujizat yang diberikan Tuhan kepada kita. So, jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Demikian khotbah yang boleh Amang bagikan pada saat ini. Hendaknya anak sekolah minggu Batu Haji Lama menjadi berkat seperti Bapak Abraham, seperti anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan, dan boleh memberkati orang lain. Amin. Kita tundukkan kepala kita, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah tertabur pada saat ini. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, khususnya anak
sekolah minggu HKBP Batu Haji Lama. Boleh seperti anak kecil tadi yang membawa bekal 5 roti jelai dan 2 ikan, di mana bekal mereka diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun apa yang menjadi kemampuan talenta daripada anak-anak kami yang diberikan Tuhan buat mereka, biarlah Tuhan melalui talenta mereka, mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah Tuhan anak-anak kami ini Tuhan boleh lebih peduli kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami dimanapun mereka berada, baik yang dalam pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, agar mereka Tuhan boleh menghidup anak-anak mereka Tuhan dengan lebih baik dan membawa mereka ke pendidikan yang lebih baik, supaya mereka boleh menggapai cita-cita mereka. Dan juga Tuhan buat tante-tante guru sekolah minggu yang telah berjerih lelah mengajari mereka, Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kesabaran dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar mereka Tuhan boleh membimbing anak-anak kami lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Pilih
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.